Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan tutorial OJS kita. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai pada tahap membuat menu seperti yang terlihat saat ini. Nah, dalam jurnal kita masih perlu menambahkan beberapa lagi. Misalnya saya lihat di salah satu jurnal Resti namanya, kita perhatikan ada lagi tambahan menu. eh, Barangkali ini yang mau kita tambahkan, ada informasi untuk pembaca, untuk penulis, ada juga untuk pustakawan, librarian. Lalu ada tool, ini disarankan oleh waktu kita akreditasi, kita sarankan menggunakan tool ini untuk jurnal kita. Nah, untuk membuat ini Bapak Ibu, kita perlu adalah linknya, dimana link yang ini sudah kita set sebelumnya. Bapak Ibu, ini sudah saya set contohnya untuk pembaca. Itu linknya pasti tambahkan ini di belakangnya. Yang di depan ini sesuaikan dengan alamat jurnal Bapak Ibu masing-masing. Ini untuk pembaca, ini untuk author, ini untuk pustakawan. Jadi kita butuh tiga menu lagi di bawah ini dengan nama informasi. Setelah itu kita bikin lagi menu untuk tool ini, mendelay, endnote, dan seterusnya. Jadi itu yang akan kita coba hari ini. Nah, pastikan sudah diaktifkan lagi HTML TID-nya. Ini membantu kita nanti. Lalu kita pastikan login sebagai Journal Manager. Nah, ini saya login sebagai Journal Manager. Di menu plugin kita edit lagi menu yang sudah kita bikin sebelumnya, yaitu di menu Custom Block Manager, Manage, menu edit. Nah, kita ambil di bagian kode, shortcode. Ini kita Ctrl A Bapak Ibu, lalu Ctrl C, lalu Bapak Ibu pastekan di HTML tidy.net ini, Ctrl V. Nah, tampil dia seperti ini. Nah, agar dia menyatu Bapak Ibu, kita akan panggil copy yang ini kita jadikan nanti untuk judul berikutnya. Lalu 1, 2, 3 untuk informasi pembaca, author, dan librarian. Dimana kita ngambilnya, kita ngopinya di sini Bapak Ibu, di bagian atas ini. Jadi kalau di HTML itu ada namanya TR itu table row. Jadi satu TR sampai ada penutupnya slash TR, berarti itu satu baris. Jadi satu baris menu ini selesai. Jadi kalau kita mau baris sampai ke ruang lingkup, maka ini TR kedua, ini TR ketiga, sampai di sini slash TR ini. Jadi Bapak Ibu mulai dari baris 3, kalau yang di saya ini sampai ke baris 14. Oke. Baris ketiga sampai baris ke-14. Jadi jangan sampai salah copy. Ini saya copy, klik kanan copy. Lalu coba saya cek lagi apakah tadi dari baris 3 sampai baris 13 ya, sampai TR 14 ya. Ini klik kanan copy. Oke, lalu kita pastikan sebelum kode slash tbody ini. Jadi Bapak Ibu sini kita pastikan Ctrl V. Oke, begitu kita pastikan tampil seperti ini. Nah, ini ya. Nah, ini tambahan di bawah, ini tinggal kita ganti. Jadi tadi namanya menu informasi. Lalu di sini kita isi dengan tadi namanya pembaca, penulis, dan library ya. Ini informasi untuk pembaca. Lari deh ya, sebentar. Pembaca, agak hapus ininya, saya hapus. Pembaca, penulis, pustakawan. Oh, ini kelebihan, jadi silakan Bapak Ibu dirapikan aja. Ini dihapus, di delete.
Ini dihapus, pustakawan ini diisi dengan informasi. Nah, kemudian tinggal link tadi. Jadi kalau untuk pembaca, information for reader ini. Jadi ini kita ambil, kita Ctrl C. Di sini kita blok. Ini kita blok pembacanya, terus ada tombol seperti biasa. Yang lama dihapus. Lalu ini new Windows, oke. Nah, selesai pembaca. Lalu kita masuk ke author. Author seperti itu juga kita blok, lalu kita link. Ini dihapus yang sebelumnya del, lalu paste yang tadi. Oke. Lalu berikutnya adalah untuk librarian atau pustakawan. Ctrl C. Ini di blok di sini. Lalu ditambahin linknya. Oke. Nah, selesai Bapak Ibu menambahkan untuk bagian informasi pustaka. Selanjutnya kita akan menambahkan yang seperti ini, pakai gambar ya. Jadi bagaimana kita menambahkan gambar? Jadi yang ini silakan kita lanjutkan lagi sama kayak tadi Bapak Ibu. Kita kira-kira menampilkan nanti Mendeley, Grammarly sama plagiarisme. Jadi ada 3 lagi. Berarti caranya sama dengan tadi di HTML tadi ini. Kita ambil lagi 3 paling atas tadi, mulai dari baris ketiga sampai baris 14. Oke, di Ctrl C. Bapak Ibu geser lagi ke paling bawah sebelum T-body tadi. Jadi T-body tadi di enter lagi, di copy lagi. Nah, kita lihat sekarang sudah bertambah lagi menu utamanya, kita ganti lagi. Jadi menu utama kita ganti dari sekarang namanya alat bantu ya. Namanya alat bantu. Alat bantu. Nah, sekarang yang ini karena nanti tidak pakai tulisan, ini kita hapus saja karena kita akan menggunakan gambar. Jadi ada 3 gambar yang mau kita masukkan. Jadi caranya karena kita belum punya gambar, kita copy saja yang di sini linknya. Misalnya kita akan mengambil ini gambar, Bapak Ibu klik kanan nih, saya pakai browser Firefox. Klik kanan di sini, ambil namanya copy link location, copy image location ya. Copy image location. Kita copy. Nah, lalu di HTML tadi kita di bagian atas ya, di situ posisi itu ada di atas namanya tombol insert gambar image. Kopikan yang tadi link tadi di situ. Lalu oke. Sudah muncul Pak Ibu ya link Mendeley-nya. Nah, kita geser ke bawah. Untuk Grammarly sama juga, klik kanan, copy image location, lalu di HTML tadi posisi kursornya di sini, lalu insert image, pastikan juga lagi di sini. Oke, selesai Grammarly. Berikutnya yang terakhir plagiarism, sama klik kanan, copy image location, HTML tadi dikasih, diposisikan di sini, lalu klik menu insert image, dipastikan oke. Nah, sekarang tinggal kita bikin linknya. Nah, bikin linknya Bapak Ibu silakan di sini saya contohkan satu. Ini klik kanan di Mendeley, lalu namanya sekarang copy link location. Nah, lalu di sini kita tambahkan, kita klik Mendeley-nya ini, lalu link, copy image location, lalu pilih new Windows. Sama kayak yang sebelumnya. Jadi silakan Bapak Ibu lengkapi untuk Grammarly, plagiarism dan seterusnya, sehingga nanti kalau ini kita simpan atau kita isi sekarang saja boleh juga. Kita lanjutkan untuk Grammarly.
Jadi kita lanjutkan untuk Grammarly. Jadi Bapak Ibu nih klik kanan di sini, copy link location. Jadi kalau tadi image, nah di sini di bagian linknya paste grammarly.com ya. Oke. Lalu plagiarism terakhir. Ini klik kanan, copy link location, HTML tadi, diklik gambarnya, lalu klik menu linknya, kita kasih plagiarisme terakhir itu betul ya plagiarismnya. Oke, nanti silakan cek lagi Bapak Ibu, yang saya lakukan tadi sudah benar linknya. Nah, kalau sudah selesai di sini Bapak Ibu boleh kita simpan ini, Ctrl A, Ctrl C, kita timpa yang ada di website kita ini. Ini shortcut yang ada di website kita timpa dengan yang baru. Oke, save. Kita lihat di halaman depan. Sekarang seperti ini, kita refresh. Nah, Bapak Ibu perhatikan sudah bertambah. Oh, yang ini ketinggalan tadi, nanti kita cek lagi Bapak Ibu. Yang Grammarly ada yang ketinggalan. Kita cek di HTML tadi ada yang ketinggalan ya? Tidak ada. Mungkin linknya ada yang salah, tapi tidak apa-apa Bapak Ibu. Sekarang sudah tampil, ini linknya ada, gambarnya barangkali sudah ada yang berganti. Grammarly, Mendeley, Grammarly. Ini plagiarism. Jadi plagiarism yang tidak kedeteksi. Kita cek dulu di sini. Klik kanan, copy image location. Kita coba cek lagi di sini. Nah, sudah muncul gambarnya. Oh, ini kena backgroundnya ya. Jadi tidak cocok. Dia ada tapi nggak kelihatan kena backgroundnya Bapak Ibu. Jadi ini perlu juga diperhatikan nanti. Ini apa, sampai di sini sudah oke Bapak Ibu. Untuk menunya, kalau ada lagi yang ditambahkan silakan Bapak Ibu lakukan hal yang sama. Misalnya Bapak Ibu mau menambahkan download template ya, download template. Nah, tinggal di HTML tadi ini kita lanjutkan lagi. Misalnya mau ditambahkan download template. Kalau posisinya di bagian bawah, Bapak Ibu pastikan aja copy. Yang di bawah ini misalnya boleh mulai dari TR aja Bapak Ibu, ini satu baris. Jadi di TR sampai TR berikutnya. Ctrl C, atau yang mana yang bagian atas lah Bapak Ibu, tadi ngopinya bagian paling atas ya. Jadi setelah menu utama yang ini misalnya baris 6 sampai baris 8, ini saya copy, saya pindahkan ke paling bawah sebelum T-body Bapak Ibu ya. Pastikan sebelum T-body. Nah, itu sudah muncul di bawah tim editorial tadi yang saya copyin, ganti dengan misalnya download ganti dengan download template. Download template ini kita hapus yang sebelumnya. Kelihatan ya. Oke, download template, huruf D-nya kecil ya. Nah, download template. Nah, template ini seharusnya sudah kita bikin Bapak Ibu. Sudah kita bikin, tapi untuk contoh saja kita akan kasih link di mana template itu di-download. Jadi ini kita blog lalu link. Nah, link inilah yang nanti kita bikin lokasi templatenya. Misalnya nanti alamatnya adalah template.docx. Pastikan ini Windows. Oke, kita save. Ini kita copy lagi Bapak Ibu, Ctrl A, Ctrl C. Kita pindahkan ke website kita, menu edit, pilih shortcut.
lalu ini di blok A, Ctrl A ya, lalu ditimpa dengan yang baru kita bikin. Oke. Nah, itu sekarang sudah muncul, kita save. Download template-nya. Oke, sekarang kita refresh di sini. Oke, sudah. Ya, ini warna template-nya yang nggak tampil. Oke, sudah muncul download template. Jadi secara umum kelengkapan kita di sebelah kanan ini sudah lengkap Bapak Ibu. Nanti kalau ada hal-hal yang perlu ditambahkan, Bapak Ibu coba aja lihat jurnal-jurnal orang yang sudah bagus jurnalnya. Kira-kira menu apa lagi yang ditambahkan. Kalau di sini saya misalnya ada temu menu submit online dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu silakan dipelajari lebih lanjut, dicoba-coba, dilihat jurnal orang lain. Jadi ada yang ini sepertinya plagiarism ini saya lihat kok agak lambat ya. Saya cek plagiarism itu dia melink kemana ya, ke jurnal ini sudah benar ya. Oh, ini ada yang ke website jurnal UGM. Oke, nggak apa-apa. Oke, saya rasa itu Bapak Ibu untuk tutorial kita kali ini. Asumsi pada bagian menu kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan bergerak ke posisi yang ke sebelah sini. Di posisi sebelah ini mungkin Bapak Ibu mau ganti beberapa namanya ini jadi berbahasa Indonesia. Jadi di sini Bapak Ibu silakan dari menu halaman kita di sini, menu setting website, ada namanya navigation menu ya. Kita mau ganti beberapa menjadi bahasa Indonesia. Misalnya ada home, current, archive, about gitu. Ini Bapak Ibu ada di sini dia semuanya gitu. Current kita edit jadi misalnya isu terkini. Oke, kita save. Lalu about, ada about ya, ada about. Ini kita ganti, kita rename, edit, ganti tentang jurnal ya. Oke, lalu apa lagi ya, arsip, kita cari sini arsip itu arsip ya, arsip. Oke, coba kita lihat dulu, kita refresh. Nah, ini Bapak Ibu, isu terkini arsip tentang jurnal. Nah, kemudian home, kalau mau diganti jadi beranda, coba di sini cari yang home. Nah, ini home, edit, ganti jadi beranda. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu kalau mau diganti. Kalau Bapak Ibu mau menambahkan menu di bagian atas ini, mau tambah atau kurangi, berarti Bapak Ibu masuk di sini primary navigation menu, diedit. Nah, inilah yang ada tampil di halaman depan sekarang. Kalau mau ditambah cari yang ada di sini. Oke, saya rasa cukup barangkali Bapak Ibu. Kalau ada hal-hal yang lain, Bapak Ibu nanti boleh tanyakan di menu discussion ya, atau di komentar. Jadi ini saya refresh lagi. Nah, ini beranda isu terkini arsip tentang jurnal. Ini sudah, pokoknya semuanya sudah di bahasa Indonesia, akan diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Saya rasa demikian Bapak Ibu, untuk sesi ini sudah cukup banyak yang kita pelajari. Mudah-mudahan Bapak Ibu sudah siap dengan jurnalnya. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.